Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang konsep dasar Excel. Ya, dalam waktu yang mungkin saya coba singkat sengaja tutorialnya. Saya rimpen biar nanti kalian bisa mengulang-ulang videonya. Oke, ada ada istilahnya namanya worksheet, ada workbook, ada cell, ada namanya range. Kemudian ada istilah kolom, ada baris. Ya kalau saya nulis anggap batalin ya. Anggap aja benar ya. Kolom, baris, ini istilah-istilah yang penting. Ada kolom, ada baris, ada sel. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Oke, kalau gitu saya pengen tanya. Pasti teman-teman sehari-hari udah pada pegang apa? Komputer lah ya. Excel pun udah pernah mungkin. Apa yang dimaksud dengan disebut worksheet? Apa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan worksheet? Apa ini ya? Biar kelihatan banyak. Siapa yang tahu apa istilah worksheet? Saya pengen nanya yang namanya Nur Aliza. Apa sih worksheet itu? Worksheet itu, ini harus on cam nggak? Nah, nggak usah lengkap, pakai bahasa kita aja. Oh, worksheet itu kayak lembar kerja gitu. Oke, apa bedanya dengan workbook? Hah, nggak tahu. Workbook, nggak tahu workbook. Workbook nggak tahu. Oke, saya nanya namanya Rahmah Nur Atria. Apa yang dimaksud dengan worksheet? Worksheet itu satu lembar ini satu sheet. Kalau workbook itu bisa dari kumpulan beberapa sheet. Kumpulan beberapa sheet. Oke, hampir benar. Hampir benar. Satu foldernya ini pokoknya. Kalau workbook? Kalau Iya. workbook? Ya, hampir benar ya. Oke, tapi benar lah. Oke, worksheet. Ya, oke, langsung jawabannya boleh dibilang mengarah lah ya. Sederhananya, kalau worksheet ya lembar kerja ini nih. Ya, nih. Jadi ada kalau saya mau tambah, tinggal klik ini. Mungkin zaman dulu klik kanan ya. Kalau yang ini tinggal plus sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ya, kalau versi 2007 dulu udah namanya langsung dapat tuh. Sheetnya langsung ada 3. Workbook ini. Betul, kumpulan dari sebuah sheet atau sederhananya file Excel sendiri. Itu namanya workbook. Ya. Oke, nangkap ya? Oke, apa yang kemudian saya kasih warna. Kalau ini warna kuning, kemudian di sini ada warna hijau. Saya kasih warna orange. Biar beda deh. Iya, ini kan bukan ini ya. Oke. Nah, mau nggak dia? Oh, nggak mau. Oke. Oke, ada pertanyaan. Ada yang dimaksud dengan sel. Oke, ada di sini warna kuning, di sini ada warna oranye. Oke, saya pengen nanya sama Nadifa. Nadifa, manakah yang dimaksud dengan sel? Yang warna kuning atau yang warna oranye? Yang warna kuning. Yang warna? Kuning. Warna kuning. Oke. Yang warna oranye apa nih? Suaranya Nadifa nggak kedengeran lagi di saya ya. Oh iya. Kecil banget suaramu. Itu udah gedein banget badannya. Apa Nadifa? Kalau warna oranye? Belum tahu. Halo Nadifa. Iya. Nadifa main yuk. Nurin, apa yang dimaksud yang warna oranye apa nih Nurin? Iya mas, range ya mas atau Apa? Range. Iya. Yang nama oranye adalah range. Kalau cell adalah satu ginian nih, satu kotak. Kalau range itu area gini, nah, satu kumpulan dari sebuah range.
Ya, kemudian ada namanya, langsung aja ya, saya kasih tahu ini kolom. Ya, ini namanya kolom. Kolom, ya benar kolom ya. Kemudian sini adalah baris. Warnanya nggak beda deh. Ya, sepele sih ya. Tapi penting tahu gitu. Oh, ini namanya kolom. Aduh, warnanya nggak cihui banget ya. Sepele banget ya. Oh. Ada kolom, ada baris. Jadi kalau dibilang oke, di kolom D. Jadi kalau kolom dia akan dinyatakan dengan huruf-huruf. Sedangkan baris dinyatakan dengan angka-angka. Ya, sederhana banget ya, ini kerjaan sehari-hari. Kalau range kumpulan dari ini. Tadi saya melakukan merge center. Jadi searea ini buat bedain saya merge. Nah, ini dia. Ini namanya adalah range. Kemudian di sini adalah saya banyakin materi belum ya? Bentar. Ini adalah sel. Oke ya. Di sini adalah baris. Jadi kalau digambarkan ini adalah baris, di sini adalah saya taruh di atasnya kolom. Ya, jadi misalnya kalau disuruh oke, kolom D, kalian tuh udah otomatis akan menjawab tahu ya kolom baris sel range. Jadi kalau tombosnya itu tuh yang ada di kolom sekian, atau kalau kamu lagi baca koran-koran yang agak berkualitas ya, misalnya Kompas atau Republika gitu ya, itu koran-koran yang agak berkualitas, bersambung ke kolom sekian atau di halaman 11 kolom 2, kalian udah tahu tuh nyambung, itu adalah yang namanya kolom ya, seperti itu. Oke, ini sederhana banget. Ada worksheet, workbook, cell, range, kolom. Oke, nanti buat Kak Aruni atau siapa, mungkin nanti boleh take out dulu ya. Sebentar, kalau misalnya. Oke, kita lanjut ke saya Baik, taruh di sheet 2. Ini nggak enak banget nih. Saya nggak tahu jadi kalian tuh ngikutin apa enggak ya. Ya, jadi ini ada istilah-istilah, intinya mendasar, kamu tahu. Jadi kalau, oke, ada di baris sekian. Udah mikir tuh. Baris 8, kolom E, kolom F, kolom G. Kalian udah tahu. Oke, kemudian saya coba pindah ke sheet 2. Saya pengen sederhana banget. Anggaplah saya lagi mau buat sebuah kegiatan. Ini sederhana banget ya, sebuah template tempable lah sebetulnya. Mungkin Kak Aruni juga udah sering melihat. Saya nggak tahu nih, ini udah ada sebuah kegiatan namanya pengabdian masyarakat. Misalnya, seperti ini. Sederhana banget. Oke. Pasti yang namanya kegiatan Pengmas itu ada beberapa konten ya. Ada beberapa aktivitas. Kira-kira aktivitas kalau kegiatan pengabdian masyarakat apa aja nih kira-kira? Kalau siapa nanya siapa ya? Pengen saya Ahmad Faik nih. Faik, kalau ada Pengmas kira-kira kita mesti nyiapin apa aja nih Faik nih? Siapin diri, Mas. Hah? Siapin diri. Iya benar. Siapkan diri. Jawaban paling benar nih. Oke, siapkan diri. Apalagi? 2. Faik dulu, masih Faik nih. Apalagi selain siapin diri? Tahu pengabdian masyarakat ya. Jadi gini, dosen itu punya namanya kegiatan pengabdian masyarakat biasanya. Kadang-kadang ya, Pak Istiadi, Pak Rido, Bu Mila. Oh iya, Pak Rido kemarin sempat ada musibah ya, jatuh ya dari rumahnya. Gara-gara benerin antena, rumahnya gede banget Pak Rido itu, Masya Allah ya. Jatuh. Jadi mungkin kalau ada kelas Pak Rido agak di hold dulu ya kayaknya. Oke, saya balik lagi. Jadi ada dosen-dosen kegiatan. Oke, pertama siapin diri. Jadi pengabdian masyarakat itu si dosen punya kegiatan mengajar di luar kampus. Nah, seperti itu biasanya. Bisa di mana aja, kayak misalnya Pak Rido, misalnya punya Pengmas di penjara. Atau Mbak Mila, penjara tuh ada macam-macam ya. Ternyata ada penjara laki sama penjara perempuan. Kalian tuh kalau ada waktu ikut tuh yang kayak gitu biar tahu ya kehidupan di penjara gimana gitu ya nggak? Nggak tahu penjara perempuan tuh gimana, penjara laki itu gimana. Yang pasti nggak enak masuk penjara ya. Nggak enak ya. Sedih lah. Oke, itu contoh ya. Pertama siapin diri. Kedua apa nih? Baik, habis siapin diri.
Objek yang mau diabdikan, Mas. Apa? Objek yang kita mau mengabdi. Objek. Iya. Oke, sekarang gantian nih berpada sambil berpikirnya kok belajar ginian ya gitu, nggak apa-apa ya. Saya pengen ini siapa nih? Kesa Danila. Kalau mau ada kegiatan Pengmas nih, misalnya di SMA-nya, apa ya istilahnya, mau mengajar anak-anak, misalnya di sekolah master, ada namanya master tuh, masjid terminal ya. Apa lagi nih kira-kira, selain siapin diri, objeknya, terus apa lagi? Siapin aktivitas-aktivitasnya apa aja. Oke, siapkan aktivitas. Mantap. Misalnya apa, Kesa? Apa ya, kayak main games gitu, apa gitu. Tuh. Kayak game-game gitu, atau ngajar-ngajar gitu. Ya, materi ya misalnya, atau persiapan materi lah ya. Oke, nggak apa-apa nih, masukan buat kalian. Ini nggak suruh pengen masih nggak benar. Persiapan materi, misalnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti ini biasanya kita kasih konten, walaupun ini nggak ada salah benar ya, nggak ada salah benar. Ini sekali lagi kita berikan nomor, ya, nomor di sini namanya kegiatan atau aktivitas. Nah, atau saya boleh perbaiki benar nih kata kayak saya, siapin aktivitas, siapin diri nih dari paling dasar ya, niat nih. Niat objek maksudnya ini lokasi ya, benar juga. Lokasi. Siapin aktivitas nih lebih ke kontennya ya. Oke, saya mungkin agak sedikit perbaiki. Oke, ini nggak apa-apa. Oke, sederhana aja nomor aktivitas, nanti kita bisa namanya beri nomor. Beberapa orang udah bisa beri nomor ya. Gimana cara bikin nomor? Cara bikin nomor, saya pengen otomatis. Oke, lihat, perhatikan baik-baik. Ini punya makna yang beda. Nih, ada cross ya. Ya, ini sepele sih, teman. Saya pikir kadang-kadang perlu, oh kok ini ya, sekali dengan ya, ini punya makna yang beda. Ini seperti ini, beda dengan ini. Ada semacam panah-panahnya. Beda. Ada lagi begini. Ya. Ya, tanda cross ya. Kalau kita mengcopy, adalah gambar seperti ini. Gitu ya. Itu kalau kita mau mengcopy. Oke. Kemudian kalau ini mindahin. Ya. Atau kalau kita udah biasa pakai shortcut Ctrl X, Ctrl V ya. Tuh. Oke. Oke, kemudian kalau yang ini begini, ini ngeblok. Ya, jadi jangan sampai bingung ya. Blok areanya, ya, misalnya. Atau blok range dari kolom sekian, baris sekian, misalnya gitu ya. Misalnya kolom C dari baris 6 sampai baris 10. Itu namanya memblok. Memblok karena kita mau kasih warna misalnya. Atau putih saja, hilang. Ya. Nggak usah panik ya kalau gini, wah ini barisnya kemana ya? Nggak usah panik ya. Nggak balikin aja ke sana, pilih no fill. Ya, no fill. Bukan abu-abu, bukan putih, bingung ya. Tapi namanya pilih no fill. No fill. Jadi kalau tiba-tiba kamu pengen, udah saya biruin, pengen dibalikin lagi, seperti muncul grid-grid ini, pilihnya namanya adalah no fill. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah, ini kan satu-satu. Pertanyaan saya sederhana banget nih, mungkin pada cowok-cowok atau cewek-cewek di sini udah pada banyak tahu deh. Kalau saya mau nomornya otomatis jadi 2, 3, 4 dan seterusnya, gimana Ellen? Halo Ellen. Ditarik ke bawah. Diketik dulu 1, 2, 3, terus ditarik ke bawah. Ini 1, 2, 3. Gimana? Terus saya tarik begini. Dari 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya beginiin. Blok dulu gini ya? Iya. Ini bener nih. Kalau nggak bisa, apa nih yang terjadi nih? Nggak tahu.
Dia suruh nyanyi ya. Kita suruh nyanyi nih kayaknya. Pak Paco pengen banget ya nyanyi. Iya mas, saya nggak tahu mas, Iya. kurang paham. Jadi takut dia. Enggak dia apa-apain. Oke, saya ikutin ya. Kalau salah dibantu ya. Kalau kata Pak Tarno dibantu. 1, 2, 3 ditarik katanya. Cara benar ya. Jadi benar kata Ellen. Oke, plus lah buat Ellen. Gitu. Oke, kata Ellen kalau mau ngasih nomor 1, 2, tinggal ditarik ya. Jadi di blok. Ya, ini mendasar mungkin yang cowok-cowok udah tahu lah, apa udah tahu ya. Apalagi Bayu ya, Bay, biasa main game. Oke, itu ada tekniknya. Ada lagi satu. Tadi kalau kita tarik ke sini, satu, kita bisa pilih di sini namanya. Namanya fill series. Ya, jadi tahu ya teknik-tekniknya ya. Nangkap ya, bisa fill series atau tadi Ellen yang cerita. Bagus, saya lupa ya. Oke. Aktivitas ini tadi benar, persiapan aktivitas, materi, kemudian saya taruh di atas. Oke, nomor saya nggak tahu. Kok jadi lupa sih saya. Ini tadi ya, bisa ditarik, double klik. Ada aktivitas, kemudian kamu bikin terakhir misalnya evaluasi. Tahu udah evaluasi aja ya. Evaluasi. Ya, ini memang ngaco aja tuh saya turun nih. Persiapan, bukan lagi. Pembuatan tor, ini ngaco aja ya. Pembuatan tor. Kemudian pelaksanaan di hari H, kemudian ada lagi apa namanya, evaluasi deh, ya evaluasi, kemudian namanya apa namanya, pembuatan laporan. Atau ya laporan akhir lah bener ya. Tuh mata saya udah juga kedut-kedut ya. Ini sama kayak tadi, kita double klik ya. Bisa namanya double klik, klik-klik. Nah, saya lagi klik-klik. Ya ingat kalau saya double klik, klik-klik dia hanya mengcopy saja, bukan mengganti. Tapi kalau ini nggak usah panik, tinggal klik fill series. Gitu ya. Ada 8 aktivitas. Ada 8 aktivitas. Iya, kemudian saya kasih warna apa ya? Biru ya. Oke, kemudian lagi sekarang saya lupa. Oke, saya pengen saya nggak tahu. Misalnya aktivitas itu kita bikin dalam hari. Misalnya Senin. Ya, kalau tadi adalah angka, ini adalah huruf. Senin. Kita tarik. Red. Gitu ya. Ya, sampai minggu. Kita coba lagi. Gitu ya. Ini hari ya. Bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertanyaannya. Ini kan otomatis ya. Saya cuma sederhana. Misalnya. Nanti ada namanya minggu. Ya, saya taruh di sini minggu. Minggu. Di sini ingat. Kalau saya taruh 1, 2, 3, 4. Minggu kan ada 4 ya. Ada 4 minggu ya. Ini saya blok. Saya merge. Ini seperti itu kemudian. Oke. Saya enaknya kalau di Excel. Kita bisa lakukan namanya copy. Ya tadi. Ke samping otomatis. Senin dan selanjutnya. Cuman jadi Senin. Iya. Ngaco ya. Ngaco. Dianya jadi apa namanya istilahnya ngikut, nurut. Ya, padahal kita nggak pengen gitu. Tapi kita bisa namanya pilih copy cell. Ya, itu contohnya. Jadi copy cell itu ketika alah ini ada salah nih. Ngaco nih, ngaco. Nah, itu fungsi copy cell kalau berulang-ulang minggu 1, 2, 3, 4, oke?
Nangkep ya? Jadi kalau saya copy terus, dia akan naik. Aduh, udah bener sih. Ketika kita copy, otomatis enaknya udah ini. Kita tinggal pilih copy cell. Kalau file series berurut. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang saya sederhana. Saya pengen angkanya di sini otomatis angka Romawi. 1, 2, gitu ya. 3 dan seterusnya. Bisa nggak ya kira-kira? Saya pengen otomatis. Oke. Silakan teman-teman buat seperti itu. Ingat ya, saya pengen dia angkanya Romawi ini. Tapi otomatis. Ingat ya. Lihat, saya kasih angka 1, 2, otomatis dong. Ya enggak? Sekarang saya pengen ini juga otomatis. Tapi nanti jadi 2. Dan seterusnya sampai hanya 4 minggu. Nah, nggak bisa. Field formatting only. Begini. Ya. Saya pengen otomatis 34. Nanti pas waktu dia copy ke samping, persis seperti ini. Nangkep nggak teman-teman? Kita ini. Nangkep nggak? Nangkep ya? Nangkep ya? Tugas kalian sekarang bikin, teks seperti ini. Siapin diri, lokasi, aktivitas. Bebas saja, sebenarnya ada 8 aktivitas. Nanti tunjukin, saya tembak, siapa yang intinya gini, saya pengen dia nanti munculnya pas saya tarik 1, 2. Ini kan saya ngetik 1, 1 ya. Sekali lagi ini ngetik 1, 1 ya. Saya akan bisa, dia akan otomatis ke sini. Aduh, sebenarnya kenapa sih? Submission says, ya, pokoknya gitu deh. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, intinya sih, Pak Cokop, saya Mas Coko ini pengen kalian bisa ini bikin otomatis. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oke. Udah Mas belum sih? Oke. Yang salah ini kayaknya. Ya. Tapi 2, 3, 4. Ini kan satu-satu ya. Nih, saya ulangin nih. Saya delete deh. Ini ngaco nih. Nih, inget ya. Saya harus narik 1, 2. Pas saya tarik, tadi seperti kata Ellen, otomatis. Oke, silakan pikirin, nanti saya tembak, tunjukin layarnya. Silakan teman-teman coba cari tahu nih saya. Kok nggak mau buka ya? Share screen. Oh iya, ini soalnya kalau saya ambil dari sini deh. Oke, udah dapat lagi kayak gini. Ya, emang ini kendala sendiri ya. Tadi intinya kita berhadapan sama sesuatu yang pengen diulang, tapi nggak tersedia di kayak tadi ya angka angka lah ya, angka yang sifatnya angka Arab ya saya nyebutnya istilahnya. Terus gimana untuk yang angka Romawi? Saya pengen dia otomatis, misalnya nanti bekerjanya otomatis. Kalau tadi kan nggak bisa ya berarti ya. Kita coba cari ada di sini namanya. Ya namanya option. Nanti option, nanti cari di cek dulu ya. Ini ada di advance menurut saya deh. Advance kalau nggak salah. Ini nanti ya saya cek singkat saya ada di advance kemarin. Salah lagi ya. Namanya advance, jadi actual option. Nah, kemudian namanya edit custom list. Nah, wah ini malah udah canggih nih, saya setuju. Inilah list yang kira-kira akan kita bangun. Ya, kita tambahin 1. Oh, iya. Atau I-nya begini kan Romawi ya. Kemudian saya nggak salah koma. Kemudian ini. Kemudian koma ya. Kayak gini. Jadi ingat custom list. Kemudian kalau kita kita add. Nah. Ya, lihat add. 1, 2, 3. Kita pilih oke. Kita pilih oke. Kita coba apakah dia akan jalan, kan lagi nih ngomong minggu ya. Ini kemudian 2, kemudian jadi gitu ya. Kalau kita tarik,
Nangkap ya maksudnya? Saya tarik lagi. Iya. Tara. Udah. Gitu. Jadi namanya edit custom list. Ya, untuk kepentingan tadi kita buat identifikasi data Pengmas. Maka saya taruh kalau di samping, saya tinggal tarik juga. Nggak apa-apa. Tara. Gitu caranya. Kemudian saya masukin lagi. Saya tarik ke samping misalnya. Nah, cuman ingat di Senin kan? Pilih copy cell. Seperti itu. Cuma saya nggak tahu, minggu ke-1 main nggak ya? Saya kok penasaran ya. Saya coba dulu ya. Dan nih bisa. Tuduh, oke. Beneran dulu. Kayaknya nggak bisa deh. Saya hapus dulu. Karena dia ngopi. Oke, dia nggak mau ya tampaknya untuk kasus minggu 1, minggu 2. Kalian harus perbaiki. Jadi memang dia hanya minggunya saja ya. Jadi, atau diakalin di sini minggu ke-1. Kan dalam ini ada bulan ya. Aduh, hapus dulu biasanya. Ini buat menunjukkan tadi ya. Minggu 2, minggu 3, minggu 4, seperti itu. Oke? Paham ya? Kemudian teman-teman ceritanya, kemudian kalian blok ini. Ini gambar disampingin aja nih. Saya splitin dulu samping biar nggak. Atau ya udah. Kemudian ini bisa naruh. Kemudian kita taruh di sini. Apa namanya? Kita bisa gunakan pakai kontrol di keyboard, kontrol gitu ya. Merge. Nggak mau ya. Kalau nggak mau di satu-satu aja. Saya mau ya ini. Nah, nggak mau dia. Ada kuncian kayaknya. Nah, kemudian teman-teman bisa lakukan seperti ini. Oke. Kita bikin tabel. Cuman ini kan lebar banget. Ya, lebar banget. Nah, kita bisa kecilin. Nanti ya, ini lebar banget nih, panjang banget, nggak kelihatan gitu. Ya, kita pengen kecilkan. Nah, tadi ini kan kegiatan Pengmas ya. Misalnya tadi di kegiatan pengabdian masyarakat di Kota Depok. Tahun 2020 seperti itu. Nah, kita kecilin gimana caranya? Kamu blok atas. Aduh. Kita blok atas. Blok ya. Anggaplah udahlah ya. Kita blok, kita bisa double klik. Lihat, bloknya dari atas. Nih, klik di sini nih. Klik-klik. Jadi efisien kan? Udah nyoba? Udah nyoba, cuman jelek ya. Betul nggak? Jelek. Kenapa jeleknya? Karena satunya lebar, yang satu kecil, yang 4-nya lebar. Kita kan pengennya rapi ya. Pengennya rapi. Kalau batalin pakai kontrol apa? Kontrol Y ya. Terus saya jadi lupa ya. Kontrol Z ya. Kontrol Z. Bentar, Y. Balikin lagi. Kira-kira siapa yang tahu supaya dia rapi? Lihat. Kalau di double klik, klik-klik jelek. Oke. Saya pengen dianya rapi barisnya. Oke. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman buat seperti ini, pikirin gimana supaya dia rapi kiri kanan. Siapa yang tahu? Dalam waktu 1 menit aja. Saya pengen cowok-cowok lah nih, Bayu nih, mungkin tahu nih, Bay ya Bay. Buat Bayu PR-nya. Oke, silakan dibuat persis seperti tadi. Saya berhentikan dulu. Saya share ulang lagi. Kabarnya buat teman-teman ya, nanti tolong ya selesai nggak sampai jam 12 lah ya. Kan capek ya pasti teman-teman kan kuis ya. Oke, ini punya saya. Jadi Ctrl Z saya batalin. Gimana caranya untuk mengini? Tadi Bayu udah benar sebetulnya. Teman-teman blok namanya, bukan mengcopy. Karena hampir mirip-mirip nih.
Nih, mirip tampilannya. Tapi memblok. Nih, lihat saya naruhnya dari atasnya. Dari kolom D. Beda sama yang ini. Ini memblok. Tapi saya memblok dari kolom. Bayu udah bener. Aduh, ini udah nyampe belum ini? Ada layar. Nah, oke, udah ya. Kalau pengen rata, tinggal tarik. Bayu dulu. Cara. Nih, gampang kan? Oke, bisa teman-teman? Silakan dicoba. Ingat, bukan memblok dari sini. Lihat bedanya. Tapi memblok dari atas. Nih, beda dari kolom tulisan D-nya. Taunya apa? Dia beda di sini nih. Ya, saya ulangi lagi. Ctrl Z. Tidak mengcopy. Nih, kalau saya ngopi nih kayak tadi Bayu. Kalau saya tarik satu, cuman sendirian. Gitu. Tapi jadi intinya blok lah dari atas. Ya, tinggal tarik, tara, gitu. Oke, silakan dicoba dulu. Coba, sama saya tunggu kalian ya. Saya warnain, warna biru, misalnya tadi ya ada pengas. Saya lepas dulu ke teman-teman biar silakan dicoba. Saya close. Kadang lupa hidup matiin kenapa. Ya jadi tolong banget kerja sama teman-teman, jangan sampai tiba-tiba kamu saya suruh bikin tabel seperti itu tidak paham. Oke, seperti itu. Nanti saya coba cari tugas yang enaknya gimana. Biar belajar ini dasarnya nih ya. Sekali lagi kalau kita lagi butuh. Oke, kemudian satu saat someday ini saya copy ya salah satu hari aja. Saya copy ya. Saya pilih Ctrl C. Kemudian saya Ctrl V di sini. Saya ubah ini nggak jadi hari. Ya, saya escape kalau emang udah kopinya, saya pilih escape. Jadi saya pilih Senin. Ya udah ada ya. Anggaplah hari kerja itu ini. Kayaknya Sabtu enggak lah ya. Oke. Sampai Jumat. Saya blok sini mode centernya. Balikin lagi. Kalau di copy dia akan terus ke sana sama. Oke. Bisa aja. Gitu ya. Bisa. Ya inilah ada kelemahan-kelemahan yang minggu 1 2 ternyata nggak jalan secara murni ya, mau nggak mau ini. Oke, pertanyaannya saya sederhana banget. Ini saya tabelin. Saya lepas dulu. Saya lepas. Oke, pertanyaannya. Saya lepas dulu. Saya ditarik. Oke, jadi udah benar di atas itu ini ada posisi untuk delete, tapi kita juga bisa gunakan yang klik kanan. Nah, jadi ini yang enaknya Windows tuh dia saling berintegrasi ya, di atas bisa, di kanan juga bisa. Caranya benar, bukan blok atas, enggak, tapi di blok begini. Ya, klik kanan, kemudian pilih delete. Nah, dia akan ada pilihan. Ya enggak? Ada left, up, ya masing-masing punya efeknya ya. Ya kalau misal kolom, apa yang terjadi? Kamisnya hilang, tapi atas ikut hilang. Ya seperti itu. Ya pilih lagi. Kalau saya pilih delete, di Clara belum masuk nih. Left, sorry. Kok jadi lari aku? Row, apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Ya, tapi nggak usah panik ya. Makanya shortcut itu jadi penting, yang namanya Ctrl Z. Ya, Ctrl Z. Baik lagi. Tapi udah ya, kita kembali kayak tadi. Kita pilih seperti ini, tapi nggak ideal langsung ini. Saya nggak tahu apakah ini bisa. Saya blok juga bareng-bareng. Klik kanan, pilih delete, pilih left. Lihat saya bloknya, lihat di blok. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Cuman memang
jadi berantakan. Mau nggak mau di merge dibenerin lagi seperti itu ya. Ini juga di merge dihapusin. Delete juga sama kayak tadi ya, tinggal pilih left. Ini dirapikan lagi, kontrol lagi, langsung klik kanan, delete. Kok delete ya, merge ya. Nah itu enaknya kalau di efisien langsung, kalau bisa blok bareng ya tadi, maksudnya gini. Lihat, saya blok bareng sampai Jumat, kemudian kontrol blok bareng, klik kanan, pilih merge. Itu maksudnya, efisien ya. Teman-teman udah bisa contoh. Oke, satu lagi sebelum tadi masalah copycat. Saya jadi lupa ya. Ya seperti itu. Oke, saya buka satu file lagi. Misalnya ternyata data kita itu perlu di-copy, tapi kita nggak mau ngasih file aslinya. Data ini nih ya, kita kasih nama. Tinggal klik kanan namanya rename. Latihan. Gitu ya, tinggal klik kanan rename. Kemudian saya punya workbook yang lain, workbook kumpulan sheet-sheet tadi ya, kumpulan sheet-sheet yang tadi lihat. Ciri khasnya book atau file. Saya mau copy yang ini. Waduh, nyampe nggak ke sini ya? Kelamaan nih, saya nerangin ya. Oke, caranya gimana? Bisa memang kamu copy seperti ini, kamu copy bisa, atau blok aja dia copy. Bisa copy oleh kamu, kemudian Alt Tab, kemudian kamu pilih Ctrl V. Bisa gitu ya. Pojokan ke pojokan. Saya kurangin Ctrl Z. Tapi ada juga metode yang berbeda. Ke sini, saya skip dulu. Sebetulnya seperti ini. Klik kanan, move or copy. Yang saya copy adalah latihan. Pilih create a copy. Terus pindahkan ke book 2. Ingat tadi kan book 2 ya. Book 2. Terserah, sheet 1 mesti sama aja sih. Dia sama aja nanti bakal menjadi, lihat, pindahkan ke book 2. Kalau new book buka file baru, book yang udah kita buat. Kita pilih. Oke. Tara. Sama bentuknya. Nah, gitu. Paham ya? Seperti itu. Silakan dicoba.